Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4, Machine Learning kelas E. Hari ini kami ingin mempresentasikan karya kami, yaitu soal cat detection model untuk konsep smart pet feeder. Gitu. Berangkat dari masalah nyata di komunitas pecinta kucing, gitu, yaitu obesitas akibat makan berlebih dan pencurian pakan oleh hewan liar, yang jelas memberikan keraguan yang cukup kerugian yang cukup signifikan untuk pemilik. Nah, kami menyadari bahwa dispenser pakan biasa itu tidak cukup. Gitu. Dispenser itu butuh mata untuk mengenali siapa yang datang dan siapa yang layak untuk diberi makan. Gitu. Nah, tapi semuanya yang sebelumnya yang perlu digarisbawahi di sini kami tidak membangun mesin fisiknya secara utuh, tapi kami di sini fokus kontribusi untuk menyelesaikan satu kepingan puzzle terpentingnya saja, yaitu membuat mesin learning model yang bisa menjawab pertanyaan apakah ada kucing yang sedang menghadap ke wadah pakan gitu, yang tepat. Nah, kami memilih mendeteksi wajah di sini bukan tubuh agar sistem lebih presisi dan tidak bias terhadap hewan lain. Next, langsung ke step 1 aja. Nah, yang pertama untuk step satunya di sini kami menyiapkan lingkungan kerja atau environment berbasis Python. Ada dua komponen IP yang kami gunakan. Yang pertama itu sebagai otak, kami menggunakan Ultralistic YOLO 8. Ya. Kenapa YOLO 8? Karena model ini sangat ringan dan cepat real time sehingga sangat ideal gitu, jika nantinya kode ini ditanamkan ke perangkat kecil IoT gitu, seperti Raspberry Pi kalau di alat feedernya nanti. Terus kedua, sebagai matanya itu kami menggunakan OpenCV. Library ini bertugas menangkap gambar dan kamera dan memanipulasi visual simulasi nanti. Next step. Bawahnya juga nanti ada beberapa libraries ya yang dipanggil di sini yang nanti juga akan digunakan dalam pembuatan model ini, yang mana nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, terus masuk ke bagian yang cukup krusial, step 2, eksplorasi dataset. Di sini kami menggunakan cat dataset yang kami ambil dari Kaggle. Kemudian dataset ini itu adalah volumenya yang besar, hampir 10.000 gambar, dan yang paling penting semuanya sudah teranotasi. Jadi setiap gambar kucing di sini itu sudah memiliki file data pasangan berformat .cat yang berisi label posisi wajah gitu. Jadi kami nggak menganotasi secara manual, tapi kami memanfaatkan dataset ini. Gitu. Tapi yang jadi masalah agak bawah 2.2, anotasi bawaan dari Kaggle ini itu formatnya key points atau titik koordinat mata, mulut, dan telinga, bukan berupa bounding box yang dibutuhin si YOLO. Gitu. Oleh karena itu di step 2.2 kami juga membuat red cat annotation, di mana fungsi ini itu juga bertugas membaca titik-titik koordinat bawaan tersebut agar dia bisa kami konversi menjadi kotak wajah. Jadi meskipun dataset ini besar, nanti kami tidak perlu melakukan labeling secara manual ya, satu persatu dari nol untuk ke 10.000 data yang ada, melainkan kami memanfaatkan anotasi yang sudah ada untuk dikonversi nantinya. Gitu. Kelanjutannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Regina. Ya, lanjutnya itu nantinya di sini kita bakal mengkonversi key points tadi ke dalam bentuk bounding box. Di sini kita bikin fungsi namanya key points to bounding box, di mana nanti tuh scroll dikit lagi, tolong. Kita di sini yang pertama kita bakal isi Lex X chords ini sama Y chords itu dari key points tadi. Nah, terus kita cari X-min, X-max, Y-min, sama Y-max. Jadi bounding box itu kita bikin dari berdasarkan X-min, X-max, Y-min, sama Y-max. Sesederhana itu. Terus kita bakal hitung center dan dimensionnya. Terus kita bakal normalisasikan juga dari dengan skala 0 sampai 1. Next lagi. Nah, setelahnya di sini juga ada fungsi untuk kita coba ngevisualisasiinnya. Di sini kita bakal baca gambarnya, terus kita bakal read annotation-nya, terus kita bakal ngekonversi ke bounding box dan kita bakal ngevisualisasiin dengan cara kita denormalize. Scroll kaki. Nah, ini contoh hasilnya. Di sini ada titik-titik key points-nya. Nah, di sini kan makanya kita di sini jarak antara bounding box ke key points-nya itu ada jarak dikit karena di kode tadi itu kita juga pakai padding biar bounding box-nya lebih maksimal lagi. Scroll kaki. Nah, selanjutnya di sini kita bakal nyiapin datasetnya ke dalam struktur
folder yang dimau, yaitu di sini kita bakal bikin folder, yang pertama YOLO dataset, terus di dalamnya ada folder image dan juga labels, yang dalamnya lagi ada train sama validation. Di sini kita sampelnya pakai 300, di mana 300 ini udah memenuhi requirement yang diminta. Yang diminta itu kan 200, sedangkan di sini kita pakai 300 objek. Next, Aki. Di sini perbandingannya itu 80% untuk training dan 20% untuk validation. Jadi sebanyak 240 untuk training, 60-nya untuk validation. Dan di sini kita bikin, struktur foldernya aja, bisa di next aja, Taki. Nah, di sini kita bakal, nyimpen koordinat bounding box dan juga, foto-fotonya. Fotonya nanti bakal disimpan di folder image dan, koordinat bounding box-nya itu yang dalam bentuk TXT bakal disimpan di folder labels. Sesederhana itu. Next. Oke. Nah, ini kita bikin, file YAML aja untuk ngekonfigurasi ke YOLO. Ini kayak gini, kayak tertera di share screen. Oke, mungkin sekian, selanjutnya bakal dijelasin sama Zoe. Oke, masuk ke step berikutnya, step 5, di mana kita akan mentraining YOLO modelnya menggunakan dataset yang sudah disiapkan dan dikonfigurasi pada data.yaml. Jadi kita di sini akan menggunakan model YOLO V8 Nano. Jadi ini versi paling ringan dari keluarga YOLO V8. Terus kita juga menggunakan beberapa parameter untuk mentraining model kita. Yang pertama ada data yang sudah dikonfigurasi pada data.yaml, terus ada epoch, jumlah putaran training, ada image size, dan ada batch. Mungkin bisa dilihat pada kode di sini, kita import YOLO-nya dari Ultralytics, kemudian kita load modelnya. Terus boleh next, di scroll lagi. Terus kita gunakan parameter-parameter yang sebelumnya sudah kita definisikan untuk mentraining dataset kita menggunakan model YOLO V8 Nano tadi. Di sini kita definisikan parameternya, ada data, epoch, image size, batch, device, project, name, version, save, sama plots. Boleh di scroll lagi. Kemudian selanjutnya kita evaluasi modelnya dengan beberapa matriks utama. Pertama ada mean average precision, ada precision, dan ada recall. Untuk mengevaluasi model ya, kita menggunakan bagian data validasi tadi yang sudah dibagi. Kemudian di sini bisa kita lihat ada base model.val, terus di load data set validasi tadi untuk dites ke matriks-matriks yang sudah didefinisikan sebelumnya. MAP, precision, dan recall untuk mengevaluasi model kita. Hasilnya didapat untuk hasilnya lumayan tinggi, ada di rentang 0,9 ke atas. Mungkin boleh selanjutnya dijelaskan oleh Unggul. Terima kasih. Baik, setelah kita melakukan validasi untuk model, kita bisa visualisasi hasil prediksinya. Jadi model ketika kita memanggil method predict akan menghasilkan sebuah result output yang merupakan suatu bounding box yang kita bisa visualisasi menggunakan OpenCV. Di sini kita akan iterasi dari semua result dari modelnya dan menggunakan OpenCV, cv.rectangle, dan cv.putText untuk membuat sebuah visualisasi data, dan matplotlib untuk menampilkan gambar yang dihasilkan. Saya scroll. Dan ini hasil prediksinya yang merupakan bounding box dan confidence levelnya dari model. Scroll lagi. Dan di sini ada, boleh lihat ke grafnya aja. Di sini ada graph untuk graphing untuk semua parameter loss dan akurasi untuk model. Di sini ada box loss pada training, pada tahap training, dan box loss untuk pada tahap validasi, CLS loss dan untuk training dan validasi, DFL loss, dan juga yang tadi sama seperti di atas, precision, recall, mean average precision, dan mean average precision 50-95. Next.
Oke, untuk step 8 tes pada gambar baru, kita akan ngetes model terhadap gambar baru yang tidak ada di dataset validasi awal. Dataset kita validasi awal tadi kita. Jadi ini ya untuk mengetes apakah model bisa mengeneralize terhadap dataset yang dia tidak pernah lihat pada tahap training. Bisa scroll lagi. Bisa lihat juga bahwa model kita itu lumayan bagus terhadap datasetnya novel. Jadi bisa dianggap bahwa model kita itu sudah pas untuk production. Oke, selanjutnya kita masuk ke ringkasan. Jadi sebenarnya kita ini tadi apa aja sih dari yang udah disampaikan dari Mas Ilham sampai Mas Unggul. Jadi di sini kita sebenarnya dataset kita ngambil dari Kaggle ya. Ada dari bapak-bapak, mas-mas atau mbak-mbak yang sudah membuat datasetnya, kita ambil dari situ, kemudian kita gunakan di sini. Terus yang kita gunakan tadi 300 gambar, 250 untuk training, 60 untuk validation, dan kita dari awalnya di dataset hanya disediakan key point-nya kita bentuk di sini jadi bounding box. Kemudian untuk modelnya kita konfigurasi dengan arsitekturnya YOLO V8 Nano. Kemudian kita ya seperti di tugas kita object detection, terus trainingnya kita menggunakan 50 epoch, base-nya 16 dan image-nya 640. Nah, karena tadi juga udah dilihatkan oleh Mas Unggul, gimana sih kita hasilnya ketika ngetes di gambar. Sekarang kita juga coba di video seperti apa. Nah, di sini kita pakai library ini ya, Gdown. Jadi kita upload di drive, kemudian kita ambil videonya, dan kemudian di sini kita coba menggunakan modelnya untuk melihat sebenarnya dia gimana caranya kalau di video, apakah breakingnya udah benar. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ting. Jadi kalau dari jauh banget ya kadang nggak kebaca sih. Ya, betul. Jadi kalau dari jauh kan mereka lebih ke tampilannya itu bukan fitur wajahnya ya. Nah, tadi kan yang diambil itu key points-nya itu di fitur wajahnya gitu, tidak koordinat mata, mulut, sama telinga. Jadi kebacanya itu waktu kelihatan mukanya. Jadi juga kalau misal nanti di smart pet fiturnya, itu nanti ditampilinnya lebih ke kameranya mungkin agak di bawahnya gitu, sehingga kelihatan wajah si hewannya itu apa. Itu sih, Pak. Ya, mungkin itu cukup dari kami dari kelompok 4. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.